Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 13 April 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKI Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah penaklukan maut. Tema ini didasarkan pada bacaan Injil Yohanes pasal 11, Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 44 dengan nas dari 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-10. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, di pagi yang sangat indah ini, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terimalah syukur kami ya Tuhan, dan berkatilah kami semua, agar biarlah di hari ini, pemberian Tuhan ini, kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, baik melalui pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami, maupun keberadaan kami masing-masing dengan segala hal yang telah kami terima sebagai tanggung jawab kami. Sebelum kami mengawali hari ini dengan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Tuhan kiranya berkenan bersabda dan kami siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk boleh mengerti, memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang tiada sempurna ini kami naikkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 44. Lalu kita lanjut dengan surat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-10. Mari kita mulai dengan Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 44 yang demikian bunyinya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya,
melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Kata mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Disambung dengan 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-10, 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. "Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 hari lagi kita akan bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ia mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ia mati untuk membebaskan kita dari dosa dan hukuman maut dari api neraka. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mau menebus dosa kita. Dosa kita bisa ditebus bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha yang kita lakukan, tetapi karena kasih karunia Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara-saudara, peristiwa kematian Tuhan Yesus menunjukkan bukan hal yang menyedihkan, tapi menunjukkan bahwa melalui kematiannya di kayu salib, ia telah masuk ke dalam dunia orang mati, dan dia menaklukkan maut, sehingga maut itu yang memisahkan manusia dari Allah. Maut itu yang bukan hanya sekedar memisahkan jiwa dari tubuh manusia, tetapi yang pada intinya, pada hakikatnya adalah memisahkan relasi antara Allah dan manusia oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maut itu telah ditaklukkan. 2 Timotius pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Apa itu kuasa maut? Kuasa maut adalah kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, yang memisahkan kita dari kuasa Allah, sehingga kita bisa terjerumus dalam neraka, tidak hanya neraka di dunia, tapi juga neraka yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib telah mematahkan kuasa maut itu.
sehingga maut itu tidak lagi ada kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 11 tadi, Tuhan Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-24, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu Saya ulangi lagi, ayat yang ke-25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saya ulangi lagi, ayat 25, Yohanes pasal 11, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara, dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 tadi, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Dialah kebangkitan itu. Dialah sang kebangkitan itu. Artinya bahwa Dia yang bangkit itu dari kematian. Setelah kematian di kayu salib, Dia dikubur dan Dia bangkit, dikubur dalam gua, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah kebangkitan. Aku adalah kebangkitan itu. Artinya bahwa Dia sudah bangkit dari kematian dan Dia naik ke sorga, Dia kembali kepada tahtanya, dan Dia adalah kebangkitan yang akan membangkitkan orang-orang percaya untuk pada saatnya nanti bersama-sama dengan Dia di sorga, diangkat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itulah arti kebangkitan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan." Bahwa Ia pernah bangkit dari antara orang mati oleh kuasa Allah yang Maha Kudus, dan Dia yang memegang kebangkitan itu. Pada saatnya nanti, orang yang telah mati akan dibangkitkan dan diangkat ke sorga bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang masih hidup saat ini dan yang percaya kepadanya, kita tidak akan mati selama-lamanya. Bukan berarti bahwa kita tidak akan mati dalam pengertian mati secara umum, menghembuskan nafas lalu terpisah jiwa, nyawa, dan tubuh kita, bukan itu. Tapi mati di sini adalah bahwa kita tidak lagi terpisah dari kasih Allah. Kita dekat dengan Allah. Hubungan yang dahulu jauh didekatkan oleh kasih Kristus. Kita menjadi orang-orang yang punya relasi yang istimewa, yang khusus dengan Allah kita. Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta segalanya, Allah yang juga menciptakan saudara dan saya. Dan Allah itu yang berkenan mendekatkan dirinya melalui Tuhan Yesus kepada kita umat manusia. Oleh karena itu mari kita sambut saudara-saudara Allah yang luar biasa penuh kasih itu. Dan mari kita sambut Allah yang begitu itu, dan kita dengan percaya, dengan sungguh meyakini Allah kita yang maha kasih itu, maka kita tidak akan mati selama-lamanya. Di dalam percaya kepada Allah, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, relasi kita dengan Allah senantiasa terhubung, senantiasa tersambung apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik kita masih hidup maupun nanti pada saatnya Tuhan memanggil kita akan hidup. Karena firman Tuhan katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus tidak hanya sang kebangkitan, tetapi juga Dia sang hidup.
Karena dia Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Sang Firman itu adalah Allah sendiri, dan ia adalah hidup itu sendiri. Karena di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah itu, ada kehidupan. Kehidupan yang melampaui segala sesuatu. Dan hidup itulah yang akan kita miliki saat ini ketika kita masih hidup dan percaya kepadanya. Dan nanti pada saat kita mati dipanggil Tuhan, kita masih hidup dalam pengertian kita masih terus terhubung dengan Tuhan, dengan Allah kita, karena pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Baik kita hidup maupun ketika kita sudah mati, kita tetap hidup karena kita terhubung dengan Allah. Tubuh kita, fisik kita bisa hancur ketika dikubur atau mungkin dikremasi. Tetapi roh kita, nyawa kita menyatu dengan Allah yang menciptakan kita. Menyatu kembali kepada Allah. Dan keterhubungan antara Allah dan kita yang sudah dimulai dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kita imani, itu akan terus berlanjut sampai kita berjumpa muka dengan Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian pertanyaannya, kalau kita punya Allah seperti itu, Allah yang hidup, Allah yang membangkitkan kita, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Saudara, sebagai manusia biasa, kita tentu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Mengalami sakit, penyakit, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita, yang mungkin dahsyat, yang membuat kita menderita. Tapi saudara-saudara, saat ini kita diingatkan, apapun keberadaan saudara dan saya, kasih Allah senantiasa hendak merangkul kita, merengkuh kita, dan kita tidak akan lepas dari rangkulan, genggaman kasih Allah. Itulah yang membuat kita bisa hidup, itulah yang bisa membuat kita kuat dalam menjalani dan menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, ada seorang yang terkena kanker stadium akhir, stadium 4, dan dokter menyatakan kepada keluarga yang sakit itu bahwa umurnya tidak akan panjang. Sakitnya tidak bisa disembuhkan. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga si pasien ini? Keluarga ini membuat sang pasien ini hidupnya bahagia. Dengan pelan-pelan diberitahu bahwa Tuhan akan menjemput kamu. Dan dengan penuh kasih sayang dan dengan kasih kuasa Tuhan Yesus, orang ini menerima keadaannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa saatnya akan berakhir, akan berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, pasien ini, orang ini, mengisi hidupnya dengan hal-hal yang membuat orang-orang di sekitarnya bahagia. Keluarganya, anaknya, istrinya, selalu berusaha membuat dia bahagia. Termasuk boleh memakan makanan yang mungkin bagi orang yang masih dalam proses pemulihan tidak boleh dimakan. Tapi dokter mengatakan sudah, biar dia makan apapun yang dia mau. Karena semuanya itu tidak lagi berpengaruh. Biar dia meninggal dengan bahagia. Dengan segala yang ingin dia lakukan, dengan segala yang ingin dia makan. Yang penting dia tetap makan obat sehingga tidak merasakan kesakitan. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini,
menghadapi hari-hari di mana nyawanya dijemput. Orang ini, pasien ini, menyiapkan hatinya. Dia bersuka cita. Ketika dia bersedih, dia datang kepada Tuhan untuk dihiburkan. Sehingga kesedihannya mendatangkan berkat bagi istri dan anak-anaknya. Dia selalu berusaha untuk membahagiakan mereka, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sudah istri dan anak-anaknya lakukan. Dan dia terus membuat istri dan anak-anaknya senang, tidak merasa terbebani dengan merawat dia di masa-masa akhir hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini sudah menemukan bahwa mati adalah kehidupan yang baru. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sang kebangkitan dan hidup. Meskipun secara raga ia mati, tetapi ia hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup saat ini, mari kita juga bersama-sama hidup di dalam Tuhan, hidup mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, karena kehidupan sejati sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami bersama-sama akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati, agar biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Berkati juga Radio Petra yang boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kiranya Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 13 April 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulya dan LPP Sinode. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.